Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana R, jurusan Tadris IPS kelas 2B. NIM 1201 114 27017. Dosen pengampu Pak Nurdiansyah MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 1. Pendidikan IPS di luar negeri. Yang kedua, teori pembelajaran IPS. Dibagi jadi 2. Yang pertama, perencanaan pembelajaran IPS. Yang kedua, pembelajaran tematik. 1. Pendidikan IPS di luar negeri. Pembelajaran IPS tidak terlalu banyak materi, tetapi lebih mengedepankan strategi pemecahan masalah. Hal ini berbeda dengan di Indonesia terlalu syarat materi-materi. Pertanyaan ini dibenarkan oleh Saliman MPD. Menurut Saliman, kurikulum pendidikan IPS di Indonesia masih syarat dengan muatan materi. Akibatnya guru kurang mampu mengembangkan pelajaran IPS yang variatif. Selain perbedaan strategi pembelajaran IPS di Indonesia juga berbeda teknik penilaian yang masih mengacu pada angka-angka sebagai simbol keberhasilan peserta didik. Di Australia, penilaian laporan kemajuan peserta didik lebih menekankan pada proses yang telah dilakukan peserta didik dalam mencapai kompetensi. 2. Teori pembelajaran IPS. Teori behavioristik. Aplikasi teori ini dalam kegiatan pembelajaran IPS tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, bersifat materi pembelajaran, karakteristik belajar, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Teori behavioristik juga memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Teori humanistik. Aplikasi teori ini dalam pembelajaran IPS di mana guru fasilitator. Guru memfasilitasi pengalaman belajar siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Siswa sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. A. Perencanaan pembelajaran IPS. Yang pertama, perencanaan berbasis buku pelajaran. Yang kedua, perencanaan yang berorientasi topik atau subjektif. Atau guru biasa memilih dan menggunakan 3 jenis perencanaan pembelajaran IPS sebagai berikut. Yang pertama, jangka pendek, yang difokuskan pada topik tunggal, ide utama yang terampil. Yang kedua, rencana jangka panjang, biasanya disebut sebagai unit kerja, mencakup periode 6-10 minggu selama beberapa waktu di mana kelas mempelajari beberapa topik yang luas secara kesinambungan. Yang ketiga, rencana unit bias dipandang sebagai bahasa mengatur bahan dan kegiatan, biasanya juga disebut sebagai studi yang berpanjang atau studi mendalam. B. Pembelajaran tematik. Pelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pembelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu sehingga menjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik bermakna otentik. Pembelajaran tematik menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran tematik, siswa diharapkan dapat belajar dan bermain dan kreatif yang tinggi. Sebab dalam pembelajaran tematik, belajar semata mendorong siswa juga untuk mengetahui learning to know, tetapi belajar juga untuk melakukan learn to do, untuk menjadi learn to be, dan untuk hidup bersama. 3. Proses pembelajaran IPS di kelas. Proses pembelajaran IPS di Indonesia masih menggunakan sistem buku atau panduan saat belajar masih memakai buku tanpa menggunakan media lainnya. Dikarenakan di saat jam pembelajaran dilaksanakan tidak diperbolehkan membuka atau melihat media sosial untuk mencari materi pembelajaran pendidikan IPS atau pelajaran lainnya. Makanya sistem yang dibuat hanya menggunakan buku di saat jam pelajaran.
Keseimbangan dalam proses pembelajaran menjadi pemicu semangat belajar para siswa dan praktek. Menjadi hal yang patut diseimbangkan dalam hal ajar mengajar, khususnya jenjang SD. Terdapat perbedaan antara pelajaran IPA dan IPS. Setiap sekolah yang mana menjadikan IPS kurang diminati karena kurangnya praktek dan pembelajaran guru. Seharusnya praktek di semua mata pelajaran. Baiklah, sampai di sini saya menjelaskan. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.